Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Kami dari kelompok yang terdiri dari Mas Ragil Pujo Laksono, Kak Febi Yudianti, dan saya sendiri, Nur Ramadona, akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Analisa Sistem Berjalan Proses Penerimaan Barang di Warehouse PT Pasifik Satelit Nusantara. Latar belakangnya, perusahaan Pasifik Satelit Nusantara adalah salah satu perusahaan swasta di bidang penjualan internet berbasis satelit. Sistem pencatatan yang digunakan belum semuanya terkomputerisasi. Mengingat pentingnya internet yang merupakan kebutuhan di era sekarang, maka kemungkinan penjualan pun akan meningkat, sehingga perlunya pencatatan tersistem agar dapat mengakses informasi yang mudah, cepat, dan akurat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis sistem penerimaan barang pada perusahaan tersebut. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada masalah yang dapat diidentifikasi yaitu kemungkinan proses pencatatan yang tidak tepat karena human error, jadwal supplier yang tidak tetap memungkinkan peningkatan barang masuk di hari yang sama menyebabkan kesalahan pengecekan. Dari identifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Pasifik Satelit Nusantara diharapkan dapat membuat solusi dan kebijakan untuk kedepannya, seperti pengembangan sistem penerimaan yang lebih terkomputerisasi. Profil perusahaan. PT Pasifik Satelit Nusantara adalah perusahaan telekomunikasi swasta berbasis satelit, berdiri pada tahun 1991 yang dicetus oleh dua orang pakar satelit, yaitu Bapak Adi Rahman Adiwoso dan Bapak Iskandar Ali Sahbana. Perusahaan ini tidak berhenti dengan ide dan inovasinya yang memperbaharui dan membuka jalan bagi industri ini dari aspek teknik dan bisnis. Visi misinya. Visinya menjadi perusahaan satelit terdepan dengan menyediakan layanan terlengkap dan terluas. Misinya mengembangkan inovasi produk yang berkelanjutan, memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan lama maupun pelanggan baru. Struktur organisasi diawali oleh Presiden Direktur dan membawahi direksi seperti strategi dan corporate affairs, finance, network, teknologi, dan planning development. Dari pembahasan ini kita ada di bawah direksi strategi dan corporate affairs, yaitu compliance dan strategic portfolio, juga office support management. Dan office support management ini membawahi manajer-manajernya seperti general affairs, procurement, asset management. Dan membawahi lagi order management, warehouse management, dan delivery management. Akan dilanjutkan oleh Kak Ragil. Silakan Kak Ragil. Baik, proses selanjutnya adalah proses penerimaan. Ini adalah gambar awal di mana web itu dibuka. Di sini adalah ada user login. User ini adalah nanti user akan membuka web ini di mana akan proses bisnis berjalannya seperti apa. Itu harus login di web ini. Selanjutnya adalah proses input material request. Proses input material request ini adalah user akan membeli barang apa. Nah, jadi semua yang ada kebutuhan user itu akan diinput di material request tersebut. Di sini ada request step-nya apa, request reason-nya apa, company-nya apa, terus ada budgetnya berapa. Setelah input material request selesai, nanti ada nomor material request tersebut. Kalau sudah ada nomor material request, maka akan langsung otomatis masuk ke purchase request. Setelah masuk ke purchase request, kita bisa memantau sampai mana itu MRQ kita atau material request. Nah, di sini nanti ada tim PRQ atau purchase request yang bikin formnya untuk bisa masuk ke procurement untuk menjadi PO. Nah, setelah menjadi PRQ, otomatis masuk ke modul purchase order.
Setelah purchase berhasil dibuat, lalu tunggu hingga PO terbit. Nah, kalau udah purchase order ini udah selesai, maka otomatis udah masuk ke modul bagian procurement. Nah, setelah itu procurement akan mencari vendor dan barangnya apa dan biayanya berapa. Nah, ini tampilan kalau PO-nya sudah terbit. Nah, ini ada material name-nya apa. Nah, material name ini dibuat di material request tersebut. Yang pertama tadi, kuantitinya berapa, ini PT yang menang itu siapa, dan harganya berapa, itu semua tertera di sini. Nah, proses penerimaannya setelah PO itu terbit, itu bisa dimasukkan. PO number-nya berapa, itu bisa dimasukkan di material receipt. Ini modul material receipt. Nah, dimasukkan semua, dicek kelengkapannya antara barang, dokumen, PO. Kalau emang lengkap, harus di receipt. Nah, ini contoh tampilan modul material receipt detailnya. Seperti antena, terus ada nomornya, nomor PO-nya berapa, tanggalnya berapa, kategorinya apa. Ini semua di sini bisa dilihat. Terus setelah di receipt itu tampilannya seperti ini. Nah, kemungkinan terjadi kesalahannya adalah di input ini. Karena ini masih manual, input serial number atau apanya di sini masih manual. Makanya di sini ada kemungkinan terjadi kesalahan di material receipt detailnya ini waktu Bang input serial number. Begitu, selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Feby. Berikut adalah analisis SWOT, di mana di sini terbagi jadi internal, eksternal, peluang, ancaman yang terdiri dari internal itu, yaitu terdapat SDM yang memadai untuk pengembangan sistem. Kelemahannya, penginputan tidak sesuai dan terjadi human error dalam pelaporan. Untuk eksternalnya, kekuatannya itu adalah penghemat waktu dalam proses monitoring kontrol barang. Terdapat fasilitas memadai seperti komputer, laptop, dan jaringan internet. Untuk kelemahannya, pemahaman sistem yang kurang maksimal. Peluangnya, ada peluang, ada strategi, dan strategi WO, yaitu terdiri dari A. Lebih cepat dalam menyajikan informasi. B. Sistem dapat diakses di mana saja oleh user yang bersangkutan. Untuk strateginya, yaitu memberikan pelatihan khusus kepada SDM untuk mengelola sistem. Untuk strategi WO-nya adalah mengembangkan sistem yang telah ada. Untuk tabel ancaman berikutnya, untuk ancaman ada strategi ST dan strategi WT yang terdiri dari ketidakstabilan jaringan untuk mengakses sistem, yaitu mengendalikan biaya operasional, terus meningkatkan efisiensi proses pengolahan data. Selanjutnya, kendala yang ditemukan, kendala yaitu pertama, belum adanya pengendalian sistem apabila ada kesalahan input serial number yang sama. Kedua, terdapat kesalahan input karena masih manual. Solusinya, pengembangan sistem yang dapat secara otomatis menolak apabila menginput serial number yang sama. Berikutnya, untuk solusinya adalah menggunakan barcode untuk menghindari kesalah pencatatan secara manual. Next. Kesimpulannya, dari analisa proses penerimaan pada perusahaan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi teknologi informasi dalam manajemen penerimaan barang berdampak positif terhadap efisiensi operasional perusahaan. Penggunaan web membantu mengoptimalkan dalam pencatatan dan pemantauan stok sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Saran yaitu perawatan pada perangkat keras dan perangkat lunak sebaiknya dilakukan secara rutin. Untuk menjaga keamanan isi file, maka perlu dibuatkan sistem pengamanan file. Berikutnya, membuat file cadangan atau backup data. Yang berikutnya, melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Yang terakhir adalah untuk memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menambah pengetahuan yang dapat memajukan perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kekurangan kami, mohon maaf.